pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemerintah agar menyusun rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji. DPR RI juga menaruh perhatian besar pada tindak lanjut pemerintah dalam melakukan percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana, wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan wilayah terdampak lainnya. Setiap keputusan rapat kerja antara DPR RI dan pemerintah bukanlah sekedar kesepakatan administratif, melainkan mandat konstitusional yang harus ditindaklanjuti secara nyata. Keputusan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi kebijakan yang berdampak bagi rakyat. Menindaklanjuti rapat kerja bukan hanya bentuk ketertiban prosedural, tetapi wujud komitmen politik pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, baik di bidang ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun kesejahteraan sosial. Pada masa sidang ini, DPR RI juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam rangka pengangkatan dan atau pemilihan pejabat publik dan non-pejabat publik, antara lain calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dari usulan DPR RI, calon anggota Ombudsman RI, calon deputi Gubernur Bank Indonesia, calon anggota Bank Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan BPLPS periode 2023-2028, calon anggota Badan Amil Zakat Nasional dari unsur masyarakat, calon anggota Dewas Penyelenggara Jaminan Sosial dan Dewas Pengawas Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat, dan calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, awal tahun 2026 ditandai oleh meningkatnya ketegangan dalam hubungan internasional, baik dalam bentuk konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang yang mengganggu rantai pasok dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian. Stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerjasama. Karena itu, dinamika global hari ini menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi yang damai. Dalam konteks tersebut, pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian Board of Peace untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality atau kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekedar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dalam kerangka diplomasi parlemen, pada persidangan ini, DPR RI juga telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat seperti Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat. Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antar negara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global. DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pidato, saya atas nama pimpinan DPR RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh anggota DPR RI dan rakyat Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami sampaikan apresiasi dan kerja keras seluruh anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional mewujudkan kedaulatan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar dan menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, berkah dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.